Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pejuang CPNS 2021 dan juga pejuang P3K ya. Kita jumpa lagi teman-teman sekalian dalam channel Sang Tutor pembahasan materi TIU. Pada video kali ini teman-teman saya akan kembali memberikan materi pembahasan penalaran analitis sebanyak 8 nomor teman-teman. Ini adalah merupakan video yang ke-10 ya. Teman-teman bisa lihat yang pertama sampai ke-9 di playlist lengkap semua, pembahasannya sangat mudah sekali teman-teman. Nah, teman-teman sekalian sebelum kita membahas soal, saya sarankan, saya mohon teman-teman bantu dukungan subscribe ya dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti apa soal-soal yang akan saya bahas? Ya, kita lihat lembaran soal berikut ini. Baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soalnya sangat mudah sekali teman-teman. Kita baca sama-sama soalnya. Pada perlombaan lari maraton, Brian mencapai garis finish setelah Agung. Sedangkan Alfian lebih dulu mencapai finish daripada Indra. Kevin berlari lebih cepat daripada Brian. Sedangkan Kevin mencapai garis finish setelah Alfian. Jika hasil akhirnya Agung menempati posisi ketiga, maka kemungkinan urutan pemenang lomba maraton adalah apa? Nah, teman-teman di sini ada pilihan ya. A, B, C, D, dan error. Teman-teman sekalian, sesuai dengan judul dari dari thumbnail video ini, saya memakai trik namanya adalah mengeliminasi jawaban yang salah. Jadi teman-teman, soal seperti ini cara jawabnya adalah kita mencari jawaban yang salah. Kenapa? Karena itu mudah ya. Contoh begini teman-teman. Setiap pernyataan kita langsung lihat pilihan gini. Brian mencapai garis finish setelah Agung. Oke, artinya bahwasanya kita bisa simpulkan Agung dulu ya, Agung dulu teman-teman ya, itu baru Brian ya gitu ya. Agung baru Brian teman-teman. Nah, itu yang pertama. Nah, satu pernyataan ini teman-teman kita bisa gunakan untuk mengeliminasi pilihan A, B, C, D error. Apa artinya? Bahwa teman-teman jika melihat urutan Brian Agung itu salah. Kenapa? Karena harusnya Agung Brian gitu ya. Kita lihat Agung Brian sudah benar teman-teman. Agung Brian ini salah teman-teman. Kenapa? Karena harusnya Agung dulu pertama. Berarti ini sudah salah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di pilihan C, di sini ada Kevin Brian Agung. Brian Agung, harusnya Agung Brian. Nah, gitu ya. Artinya salah juga teman-teman. Oke, ini salah. Nah, tinggal A, D, dan error. Nah, yang mana lagi? Ini ada Agung Brian, betul. Ini dua teman-teman, ada Agung Brian. Nah, itu yang pertama. Teman-teman bahwa satu pernyataan pertama itu bisa menghapus pilihannya, ya gitu ya. Artinya sekarang kita masuk di pernyataan yang kedua, gini. Sedangkan Alfian lebih dulu mencapai finish daripada Indra. Berarti begini teman-teman. Alfian dulu, ya Alfian. Nah, Alfian itu baru Indra, gitu ya, baru Indra. Nah, kita lihat sekarang lagi, sisa A, D, dan error, yang mana yang pilihannya Indra Alfian, itu salah. Ini Indra Alfian teman-teman, salah ya gitu. Artinya A salah juga, ya gitu ya. D, Alfian Indra, Indra Alfian di sini teman-teman. Ini salah juga teman-teman ya, ini salah juga. Berarti yang tepat adalah jawabannya
Ya, ini salah juga teman-teman ya. Jawabannya adalah error. Nah, kita cek ya. Apakah kalimat ini benar sesuai dengan pernyataan? Alfian, Indra, Agung, Kevin, dan Brian. Coba kita lihat ya. Sedangkan Kevin mencapai garis finish setelah Alfian. Oke, Alfian dulu baru Kevin. Benar ya. Nah, jika hasil akhirnya Agung menempati ketiga, oke, berarti Agung ketiga, betul juga teman-teman. Artinya, pilihan error, urutan yang di bagian E teman-teman, itu sesuai dengan pernyataan di atas gitu ya. Artinya, kita dapat jawabannya untuk nomor 1 adalah error. Alfian, Indra, Agung, Kevin, dan Brian. Nah, itulah trik yang kita gunakan dalam menjawab soal penalaran analitis ya. Teman-teman tidak bisa menjawab soal tanpa mungkin ya agak lama jika teman-teman mencari mana yang salah ya, atau mungkin teman-teman mau mengurutkan dulu. Jadi caranya adalah cari jawaban yang salah lalu eliminasi ya, seperti itu. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soalnya juga mudah teman-teman. Ingat ya, caranya adalah eliminasi yang salah. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih gampang daripada mencari yang benar ya. Ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu Pipik, Kia, Rumi, Sisi, Tia, Umi, Via, dan Wiwi ke dalam 2 divisi gitu ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Pipik dan Kia akan dibagi dalam divisi yang berbeda. 3. Apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi lain. 4. Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. 5. Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk sebagai divisi 1, kemungkinan anggota divisi tersebut adalah apa? Nah, sama halnya, sama caranya teman-teman dengan soal tadi nomor 1. Nah, saya menggunakan metode eliminasi ya, yang mana yang salah. Kita mulai dari aturan pertama. Bahwa gini, anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang ya, sudah 4 semua teman-teman ya gitu ya. 2. Yang kedua, yang kedua kita lihat Pipik dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Artinya teman-teman, kalau ada Pipik dan Kia itu di pilihan sekaligus, itu salah. Kita lihat ya. Pipik tidak ada Kia. Ini Pipik Kia teman-teman. Berarti salah lah untuk B. Ya gitu ya. Artinya salah B teman-teman. Pipik sendiri tidak ada juga Kia di sini. Oke, berarti jawaban berarti untuk B salah teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Aturan kedua sudah ya. Sekarang aturan ketiga. Apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi lain. Artinya adalah Tia dan Sisi tidak boleh juga dalam satu divisi. Tia sama Sisi. Nah, ya salah teman-teman. Berarti ini dua salah ya. Sisi tidak ada Tia. Oke. Tinggal apa? Tinggal C, D, dan error. Lanjut ya. Keempat. Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. Artinya tidak boleh terpisahkan. Umi dan Tia itu harus satu tim. Kita lihat. Umi dan Tia. Ini oke. Umi. Nah, dan ini Via ya. Oke, Umi dan Via. Nah, teman-teman, di sini ada Umi teman-teman ya. Umi Tia, ini Umi sendiri, artinya tidak boleh ya. Ini salah juga, kenapa? Karena tidak ada temannya si Tia tadi ya gitu ya. Artinya tinggal C atau error. Kemudian terakhir adalah Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu tim. Artinya Pipik Rumi tidak boleh. Pipik Rumi tidak boleh teman-teman. Nah, ini salah. Berarti yang benar adalah jawabannya error. Sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman pakai cara ini untuk menjawab soal-soal CPNS pasti lulus ya, dengan skor yang tinggi. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 teman-teman. Kita lihat soalnya. Ini Nadim namanya ya. Nadim ini saya fans sama beliau ya. Nadim akan mengikuti 5 kali tes. Hari ini ia ujian, ya saya baca ya secara Indonesia teman-teman ya, karena saya orang Indonesia ya. IELTS ya, oke. Jadi 5 hari ini dia ujian ini teman-teman. Minggu depan dia ujian TOEIC ya, TOEIC ya. 3 hari sebelum tes TOEIC ia ikut ujian ya GRE ya, GRE. 7 hari sebelum ujian GRE ia ujian TOEFL. Nah, 6 hari sebelum ujian TOEIC ia ujian SAT. Tes yang diujikan pada urutan ketiga. Nah, teman-teman sekalian, soalnya sangat
mudah ya. Ini mungkin cara yang digunakan, kita tidak menggunakan apa tadi seperti mencari yang salah ya. Kita harus bisa mengurutkan. Nah, teman-teman, saya mulai dari sini. Di sini ada hari ini, ya dia ujian IELTS, gitu ya. Artinya saya buat di sini adalah di sini teman-teman ya, ini adalah IELTS. Ini adalah hari pertama ya. Inilah yang hari pertama teman-teman. Nah, kemudian minggu depan ya ujian TOEIC. Artinya saya buat di sini 1, nah 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini adalah dia ujian namanya TO ya. TOI ya C. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi. 3 hari sebelum ujian tes ini, dia ikut ujian GRE. Berarti 3 hari ya. 1, 2, 3 di sini, teman-teman. Ini adalah GRE di situ. Nah, apalagi 7 hari sebelum ujian ini, ya, dia ujian TOEFL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah ujian. Nah, ya, seperti itu. Kemudian, apalagi 6 hari sebelum ujian ini ya, oke, ujian ini, dia ujian SAT, berarti 6 hari sebelum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini teman-teman. SAT. Nah, gitu ya. Teman-teman, ini soal seperti ini, teman-teman harus buat deskripsinya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Tes yang diujikan pada urutan ketiga, ya jelas sekali. Berarti inilah urutan ketiga, SAT. Jawabannya adalah alfa. Gitu ya. Teman-teman, kalau soal seperti ini, kita harus bisa menggambarkan atau secara apa namanya, secara kasarnya adalah mendeskripsikan ya apa namanya, urutan gitu ya. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soalnya gini ya. Toko senang mengadakan undian berhadiah, terdapat 5 hadiah utama dengan nomor undian 1 sampai 5. 5 orang pelanggan yaitu Rahmat, Jufri, Cynthia, Susi, dan Zahra mendapat kesempatan mengambil nomor undian. Susi mendapat nomor tepat sesudah Rahmat tetapi sebelum Zahra. Cynthia mendapat nomor terkecil, sementara itu Jufri mendapat nomor ganjil. Pelanggan yang mendapat nomor paling besar adalah apa? Nah, apa namanya teman-teman? Sekali lagi, saya ajak teman-teman untuk bisa membuat deskripsi atau gambaran ya. Karena di sini teman-teman disebut nomor undian, saya buat begini. Di sini ada nomor 1. Sini ada nomor 1 ya, ini nomor 2 teman-teman. Sini ada nomor 3, ini adalah nomor 4, nomor 5 ya. Nah, lalu kita isi ya, kita isi sesuai dengan aturan yang apa namanya, dibahas di atas gini. Kita lihat dulu ada satu kepastian di sini bahwa Cynthia mendapat nomor terkecil. Artinya adalah di sini Cynthia. Oke. Cynthia. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada kalimat bahwa Susi mendapat nomor tepat sesudah Rahmat. Artinya gini, Rahmat dulu ya, tepat Rahmat, sesudah Rahmat itu baru Susi ya, gitu ya. Susi. Nah, di sini ada begini. Tepat sesudah Rahmat tetapi sebelum Zahra. Artinya adalah Susi dulu baru Zahra gitu ya. Nah, ini gampang sekali teman-teman. Oke, sudah. Nah, sekarang ada satu lagi teman-teman di sini. Jufri mendapat nomor ganjil. Artinya kalau bukan 3, 5. Kalau Jufri teman-teman kita simpan di 3, maka tidak ada ruang untuk 3 orang. Artinya harus di sini adalah Jufri. Nah, ini adalah Jufri. Oke, seperti itu. Di sini adalah sudah Rahmat, Susi, nah, dan Zahra. Nah, sudah selesai. Pertanyaannya adalah pelanggan yang mendapat nomor paling besar, ya sudah, jawabannya adalah Jufri yang mendapat nomor paling besar. Oke, jawabannya adalah bravo. Gitu teman-teman ya, sangat mudah sekali. Oke, itu soal nomor 4. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa nanti menggunakan trik ini untuk menjawab soal CPNS ataupun soal P3K ya, tes bakal skolastik teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya mudah sekali.
Ada lima keranjang buah-buahan dengan berat berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada jambu, keranjang manggis lebih ringan daripada jambu. Keranjang pisang lebih berat daripada apel, keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Keranjang buah terberat kedua, oke? Yang ditanya adalah teman-teman keranjang yang berat kedua. Nah, teman-teman sekalian, kita harus bisa bisa menggambarkan ya. Tadi seperti yang nomor sebelum tadi harus bisa menggambarkan teman-teman. Dari pertama ini kita lihat begini, keranjang salak lebih berat daripada jambu. Artinya gini teman-teman. Saya buat begini, salak dulu ya. Nah, salak dulu baru besar daripada jambu. Itu ya yang pertama. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat lagi di sini. Ini sudah ya. Keranjang manggis lebih ringan daripada jambu, artinya jambu yang berat daripada manggis. Nah, berarti di sini besar daripada manggis. Oke, nah seperti itu. Sudah. Nah, sekarang kita next lagi ya ke sini. Keranjang pisang lebih berat daripada apel. Jadi gini teman-teman. Di sini katanya ada pisang lebih berat daripada apel, gitu. Oke. Nah, keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Artinya jambu di sini teman-teman. Nah, jambu di sini lebih berat daripada pisang. Seperti itu ya. Kemudian keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Berarti manggis itu lebih berat daripada apel ya gini. Di sini ada apel teman-teman. Apel. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat teman-teman. Keranjang buah terberat kedua. Teman-teman, di sini ada jambu ya. Teman-teman, ini ada jambu. Ini jambu teman-teman bisa disimpan di sini. Jambu ini kan di sini posisinya teman-teman ya. Berarti setelah jambu itu ada pisang ya, ada mangga, ada apel ya gitu teman-teman. Nah, artinya begini, kita bisa simpan kita bisa tebak bahwa keranjang buah terberat kedua gitu ya. Berarti yang pertama itu sudah pasti adalah ini teman-teman. Yang pertama adalah sudah pasti salak. Oke, salak yang pertama teman-teman, ini satu. Kedua adalah baru jambu. Nah, oke, dua jambu. Nanti ketiga itu antara pisang atau manggis. Tapi kan soal ini bicara adalah apa yang kedua? Berarti jawabannya adalah jambu teman-teman. Jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu. Gampang sekali teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 6. Nah, baik teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ibu Yuli berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah. Ia mempertimbangkan bunga cicilan dari 5 bank. Bank A memberikan besaran bunga antara bunga pada D dan pada bank E. Artinya teman-teman, besaran bunga A itu kita nanti tulis begini, mungkin saja A, D, di sini baru E ya, atau mungkin terbalik begini, E, A, D ya, oke, tergantung nanti pernyataan yang lain bagaimana. Nah, kemudian bank C adalah bank dengan bunga tertinggi, oke, bank B memberikan besaran bunga lebih rendah daripada bank E, namun lebih tinggi daripada bank A ya. Bank yang memberikan bunga paling rendah teman-teman. Saya buat dulu di sini. Saya buat dulu urutan pertama di sini, ini urutan kedua, ini ketiga, ini 4, ini adalah 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman sekalian, saya tulis di sini ada tadi bank yang mempunyai bunga tertinggi adalah bank C. Bank C katanya mempunyai bunga yang tertinggi. Ini adalah C, urutan pertama, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, bank B memberikan, ya kita lihat lagi, bank B memberikan besaran bunga lebih rendah daripada E. Berarti gini, berarti E itu lebih tinggi daripada bank B. Oke, bank B memberikan besaran bunga lebih rendah daripada E, namun lebih tinggi daripada A. Berarti gini. Oke, seperti itu teman-teman ya. E, B, A. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Antara ini kita mau ambil ya, apakah mau ambil urutan pertama atau kedua? Kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada EA, di sini ada AE terbalik, berarti ini salah, tidak boleh teman-teman. Artinya harus ini ya posisinya gitu.
EAD. Di sini sudah ada AEBA. Artinya di sini harus ada besar daripada D sendiri. Ya sudah teman-teman, kita isi ya dipilih di apa di urutannya. Berarti di sini adalah E dulu, baru di sini ada B, ini ada A teman-teman, baru ada D gitu ya. Sangat gampang sekali. Nah, sekarang apa yang ditanyakan teman-teman? Ditanyakan bank yang memberikan bunga paling rendah. Oke, berarti jawabannya adalah bank D yang memberikan bunga paling rendah. Gampang sekali teman-teman ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, teman-teman sekalian, ini soal nomor 7 sama ya dengan tadi yang soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Kita cari yang salah teman-teman. Kita lihat ya. Ketua RW hendak menugasi 4 orang di antara 8 warga, yaitu Ardi, Binsar, Charlie, Denny, Egi, Vian, Gito, Hendra, ABCDEFGH. Terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antara Ardi dan Binsar harus dipilih salah satunya. 2. Charlie dan Denny harus bertugas bersama. 3. Egi dan Denny tidak dapat bertugas pada waktu yang bersamaan. 4. Hendra tidak akan bertugas jika ada Gito. Jika ketua RW menugasi Egi, nah warga yang akan menemani Egi. Nah, kita lihat teman-teman ya, karena di sini yang bahas adalah Egi. Kita lihat, oke, di sini ada Egi dan Denny tidak boleh bertugas sama-sama. Artinya di pilihan tidak boleh ada Denny gitu ya. Yang mana yang salah? Ada Denny teman-teman. Itu salah ya. Nah, ada juga Denny di sini teman-teman. Berarti sudah salah ini. Salah A, salah error. Sangat gampang sekali teman-teman ya gitu. Nah, kemudian kedua adalah ini. Di antara Ardi dan Binsar harus dipilih salah satunya. Ardi, Binsar. Ini salah ya. Ardi, Binsar teman-teman. Ini salah. Oke. Artinya B salah. Ardi sendiri, Binsar sendiri. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini sudah ya. Ini sudah. Kedua, Charlie dan Denny harus bertugas bersama-sama. Ini harus bersama-sama. Kita lihat. Charlie, Denny di sini tidak ada teman-teman ya. Oke, tidak perlu ya. Sekarang ketiga sudah. Keempat, Hendra tidak akan bertugas jika ada Gito gitu ya. Hendra sama Gito tidak boleh teman-teman. Ini salah. Hendra Gito. Artinya salah C, yang benar adalah jawabannya tinggal D sendiri. Oke, gampang sekali teman-teman. Sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Itu soal nomor 7 ya. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 8, nomor terakhir. Nah, baik nomor 8 ya. Oke, soalnya juga sama teman-teman dengan soal yang nomor 7 ya. Cari yang salah. 7 orang murid peserta study tour harus menginap dalam 2 kamar. Kamar pertama dapat memuat 4 orang. Amel tidak mau sekamar dengan Gita. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Cici ingin sekamar dengan Dina, Evi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Jika Dina sekamar dengan Amel, berdasarkan kondisi tersebut, bagaimanakah pembagian kamar yang paling memungkinkan? A, B, C, D, error. Sangat gampang sekali teman-teman. Ini ya, kita lihat soalnya. Kita eliminasi yang salah lagi teman-teman. Oke, kamar pertama dapat memuat 4 orang. Ini 4 semua ya, pertama. Sekarang yang kedua. Amel tidak mau sekamar, ya Amel tidak mau sekamar dengan Gita. Kita lihat, Amel, Gita, Gita sendiri Amel, Amel tidak juga, Amel tidak. Oke, Amel sama Gita teman-teman, tidak boleh, salah C. Nah gitu ya. Amel, Dina, Gita, Gita. Oke, tinggal A, B, D dan E. Kita lihat, next lagi teman-teman. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Artinya Dita itu tidak mau sama Cici dan tidak mau juga sama Dina. Oke, Dita, Cici, Dina. Kita lihat ya. Dita di sini, Dita mana? Dita tidak ada teman-teman ya. Dita sama Dina teman-teman, tidak mau dia. Oke, salah alfa. Dita mana? Dita, Cici ada ya teman-teman, juga salah. Artinya salah juga B teman-teman. Cici, Dita sendiri tidak ada ya. Oke, ini juga oke teman-teman salah. Dita sama Cici tidak boleh bersamaan teman-teman. Artinya sudah jelas jawabannya adalah delta. Jadi teman-teman sangat gampang sebenarnya soal-soal analitis. Teman-teman harus tahu triknya untuk bisa menggunakan waktu yang singkat-singkatnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga saya doakan lulus CPNS tahun ini ya. Semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.